Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak lagi ingat akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, panggilan hidup kita sebagai orang Kristen adalah mengikuti Kristus. Hari ini Yesus memberi kita amanat seperti dulu juga kepada para murid, kepada kita juga amanat itu disampaikan. Bahwa sesungguhnya mengikuti Kristus kita harus menanggung melalui banyak penderitaan. Penderitaan bukan karena kebodohan, bukan karena kejahatan, tapi karena kita mau meniru Kristus. Dan tentu penderitaan itu bukan penderitaan yang tidak punya makna dan arti, tetapi akan mendapat balasan, akan menerima ganjaran sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka dalam Injil hari ini Yesus menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih dari dunia dan akan mendapat tantangan dari dunia, karena dunia tidak lagi bisa menerima kita, karena kita sudah diangkat menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk berbeda dengan dunia, karena kita memilih yang ilahi, memilih yang surgawi. Nah, saudara-saudari terkasih, tinggal bagaimana kita menghidupi kesulitan-kesulitan, tantangan, dan penderitaan itu. Dan itu tentu kita sudah bisa kita lihat juga dalam pengalaman Yesus yang kita bangga-banggakan, yang kita sangat puja dan rindukan itu dalam hidup kita. Bagaimana Yesus harus menderita demi keselamatan kita, demikianlah kita sebagai orang yang ditebus juga akan menderita demi sesama kita. Karena itu, saudara-saudari terkasih, jangan kita putus asa, jangan kita putus harapan, jangan kita mengeluh ataupun menjadi tidak percaya lagi bila mana penderitaan, pencobaan menghampiri kita. Sebuah keluarga pada zaman ini, keluarga Katolik tentunya dapat menjadi contoh bagaimana menjadi keluarga Kristen adalah salah satu cara bagi kita untuk mengikuti Yesus. Berkeluarga, hidup menikah adalah suatu panggilan di mana kita dipanggil juga hidup bersama dalam cinta kasih satu sama lain, suami istri bersama anak-anak. Tentu di dalamnya tidak semua bahagia. Karena kita sebagai orang Kristen, orang Katolik,
maka tentu ada hukum-hukum aturan yang harus kita jaga dan pelihara serta hidupi. Ada aturan-aturan yang tidak bisa kita buat dan ada yang bisa kita lakukan. Salah satu tantangan kehidupan berkeluarga pada zaman ini adalah kesetiaan. Kesetiaan satu sama lain. Kesetiaan suami istri. Bahwa kesetiaan itu sering tidak terwujud karena apa? Karena masing-masing pribadi tidak tahan menderita. Tidak sanggup menghadapi tantangan. Mungkin itu karena perbedaan pikiran, perbedaan gagasan, perbedaan latar belakang pendidikan, keluarga, budaya, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau setia satu sama lain, seperti dijanjikan ketika pernikahan itu, harus kita tetap ikuti, laksanakan. Aku berjanji menerima engkau menjadi istri atau suami, setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Sebenarnya semuanya itu sanggup kita laksanakan karena kita berjanji di dalam Kristus. Karena Kristus sudah mengalahkan semua tantangan itu. Dan demikianlah pasangan suami istri hendaknya juga akan mampu mengatasi bila mana bersatu di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudari terkasih, bila mana Bapak Ibu pasangan suami istri mengalami rasa berat, susah, dan bahkan hampir putus asa menghadapi tantangan tersebut, berpasrah, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada aku kamu semua yang lelah berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup keluarga kita. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sabda Yesus. Karena itu, jangan kita putus asa. Tetap bertahan dan mohon kehadiran Tuhan, bimbingan penyertaannya bagi keluarga kita. Kita harus sadari, untuk sampai ke sana tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pribadi-pribadi yang sempurna. Semua kita seperti bejana tanah liat, kita dalam situasi rapuh, gampang pecah, tetapi akan menjadi kuat bila mana Tuhan yang memegang, Tuhan yang membentuk kita. Seperti bejana tanah liat, kita selalu siap dibentuk oleh Tuhan, maka hidup kita akan tetap bertahan, bahkan berhasil dan berbuah dalam cinta kepada keluarga dan sesama. Semoga keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan pada saat ini tetap belajar bercermin dari Yesus yang tetap setia. Dan itulah menjadi model bagi keluarga Kristen dalam menghadapi segala tantangan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Amin.